Oke, maaf, tadi sedikit gangguan. Apa tadi pertanyaannya? Lupa saya. Objek mempunyai perilaku ya. Nah, jadi ada objek mempunyai perilaku, maknanya reaksi terhadap operasi yang dilakukan terhadap objek tersebut. Ya, jadi reaksi ini bisa merubah keadaannya. Dan keadaan pada slide sebelumnya sudah dijelaskan ada nilai, ya. Kemudian satu lagi tindakan untuk melakukan operasi terhadap objek yang lain dengan cara mengirimkan pesan. Nah, kalau tindakan terhadap objek yang lain, memang kalau dari contoh secara real mungkin agak susah kita membayangkannya, tapi memang kalau dalam bentuk kode program, ya, dalam bentuk kode program, anggaplah seperti ini, ada ini di dalam kelas, jelas ya, suara saya masih terdengar ya? Masih Bu. Misal ini ada kelas A. Nah, kemudian di dalam kelas A kita membuat satu objek yang lain, namanya objek kelas B, ya, B kecil, B1 lah anggapnya, new B, seperti ini lebih kurang. Nah, kemudian di dalam salah satu metode kelas A, misalnya void push misalnya. Nah, kemudian, di dalam metode kelas A ini, dia bisa memanggil objek yang lain. Nah, contoh ya, B1 dot, nah, anggaplah di dalam kelas B1, nah di sini anggaplah ada kelas B. Nah, di sini ada metode ini saya menuliskannya tidak lengkap ya, hanya contohnya saja bagaimana cara satu objek itu bisa melakukan reaksi dengan memanggil objek yang lain. Nah, lebih kurang kira-kira seperti ini. Jadi, di sini ada kelas A dan kelas B. Nah, di dalam kelas A itu ada metode. Metode ini istilahnya implementasi daripada perilakunya. Ya, jadi di slide tentang Brugge sudah saya jelaskan bahwa metode ini adalah implementasi dari perilaku. Nah, di dalam kelas A ini ada metode push, ya, metode push. Kemudian di dalam kelas B ada metode dorong. Nah, untuk metode push yang ada di dalam kelas A ini, dia memanggil objek B1. Nah, objek B1 ini adalah objek dari kelas B. Jadi maknanya B1 titik dorong, ya, maknanya si objek B1 ini bukan A ya, bukan objek dari kelas A, tapi B1 adalah objek dari kelas B, dan objek yang kelas B ini dia memanggil perilakunya yang lain, yaitu perilakunya untuk mendorong yang ada di dalam sini. Nah, kira-kira dalam contoh pemrograman lebih kurang seperti ini. Jadi, sewaktu kelas A ini melakukan perilaku push, nah jadi ada objek dari kelas A melakukan perilaku push, dia bisa saja melakukan operasi terhadap objek yang lain. Nah, di sini maknanya operasi terhadap objek yang lain. B1 ini kan objek yang lain ya, objek dari kelas B, jadi objek yang lain. Nah, dia mengirim pesan. Nah, dia kirim pesan, B1, tolong dorong diri kamu sendiri. Nah, jadi kira-kira maksudnya seperti itu. Jadi, si kelas A ini, ya, objek nanti dari kelas A, sewaktu dia melakukan proses push ini, ya, perilaku push ini, maka di dalamnya dia akan memanggil objek B1 dan objek B1 ini
melakukan tindakan atau mengirimkan pesan dorong. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya, Nadia. Bisa dipahami? Untuk contoh pastinya ya insya Allah memang mungkin minggu depan baru saya jelaskan, karena minggu ini saya baru menjelaskan terkait dengan konsepnya terlebih dahulu. Jadi yang penting paham konsep objek itu seperti apa, kemudian apa itu atribut, apa itu perilaku, ya, kemudian identitasnya seperti apa. Nah, sedangkan konsep dari sisi pemrogramannya insya Allah baru minggu depan akan saya jelaskan.